Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Kamis tanggal 18 Januari tahun 2024. Seperti biasa kami para penyuluh agama yaitu Ustaz Muhammad Solehan hendak melaksanakan sekaligus mendokumentasikan kegiatan pembinaan penyuluhan keagamaan yang letaknya berada di Lapas kelas 2B yang di daerah Tambun, Kabupaten Toli-Toli. Jadi ini tampak setelah kita memasuki ruangan depan, ini merupakan jalan di jalan untuk kita menuju pembinaan yang letak pembinaannya itu di masjid, dan ini merupakan ketua Pokjalu kami Pak Hadang. Dan sekarang kita ada di masjid sudah, dan beginilah potret dari warga binaan yang sebelum kami datang mereka sudah mempersiapkan diri untuk ada yang murojaah, ada yang sudah membaca Al-Quran, ada yang sholat dan lain sebagainya, bahkan ada juga yang masih mandi. Dan hari ini kita dengan ini Ustaz Trisno yang bersama-sama kita juga ya, untuk sebagai penyuluh agama, beliau juga yang memberikan materi sekaligus pembinaan tentang bacaan Al-Quran. Dan ibu-ibunya 2 orang, Ibu Fadilah sama Ibu Asmah. Dan beginilah keadaan yang belum sepenuhnya warga binaan masuk. Setelah ini kita akan mendengarkan sedikit pengajian yang akan dibawakan oleh Muhammad Solehan. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini hari yang istimewa, hari yang mulia, dan kita berada pada bulan yang amat sangat mulia, yaitu bulan Rajab. Dan tentu bulan Rajab ini adalah salah satu keinginan Allah agar kita berlatih dalam beramal soleh untuk mempersiapkan diri untuk menuju bulan yang sangat dinantikan, yaitu bulan Ramadan. Rajab, Sya'ban itu adalah 2 bulan yang istimewa, bahkan disebut sebagai bulan haram. Dan pada bulan ini itu ditekankan untuk tidak melakukan hal-hal yang berkaitan tentang keburukan atau dosa. Bulan haram seperti Rajab, Sya'ban ini salah satu bulan yang tidak dianjurkan untuk melaksanakan peperangan. Jadi dulu sahabat-sahabat dulu ketika memasuki bulan mulia ini, bulan haram ini, itu ditahan untuk berperang, bukan dilarang tapi ditahan, kecuali dalam keadaan kondisi yang memang darurat, maka itu harus berperang. Tapi kalau dalam kondisi masih bisa ditolerir, diusahakan untuk bertahan, bersabar, karena bulan ini adalah bulan tidak dianjurkan untuk berperang. Yang ditekankan itu adalah berperang untuk melawan hawa nafsu. Rajab, Sya'ban itu bulan pelatihan.
Makanya ada hadis yang lemah, dhaif, tapi ini cukup bagus untuk kita jadikan sebagai sandaran kita untuk sebagai fadail amal, untuk lebih semangat lagi kita dalam beramal soleh. Rajab itu kata Allah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bulannya Allah. Kemudian Sya'ban itu bulannya Nabi, dan Ramadan itu adalah bulan umatku. Jadi Allah itu mengklaim bahwa Rajab ini adalah bulannya. Bahkan ada ulama yang menyebutkan kedua bulan ini yang sekarang kita berada ini bulan pelatihan. Jadi kalau bapak-bapak misalnya berolahraga, mau main bola, kira-kira kalau tidak berolahraga itu cepat lobet atau bisa sampai main full? Bisa tidak tanpa pemanasan, tanpa pelatihan full kita bermain bola, Pak? Pasti betis sakit, encok, dan lain sebagainya. Itu karena tidak pemanasan, kan begitu. Sama juga seperti bapak-bapak hadir di tempat ini misalnya, itu asal-muasalnya itu kan malas mau hadir, asal tidak penting, tidak ada, karena ada aturan yang memberikan keuntungan kepada bapak. Kalau bapak hadir nanti dapat ini, dapat itu, dapat ini, dapat itu. Walaupun awal-awalnya dipaksa, tapi lama-lama meskipun tidak ada hal-hal yang dijanjikan kepada bapak-bapak itu hadir, kan begitu. Itu karena cinta, karena kebiasaan itu. Makanya nampak siapa yang sukses di bulan Ramadan itu terlihat di bulan Rajab, Sya'ban ini, karena bulan pelatihan, berestafet untuk membiasakan diri, bukan memperbanyak, membiasakan diri untuk melaksanakan amal-amal salah. Coba lihat biasanya kalau Ramadan itu masjid, coba lihat hari pertama gap full masjid sampai di luar, kan itu semua itu daerah begitu. Hari kedua Masya Allah masih full sampai di luar. Sampai hari keberapa? Sampai sepekan biasanya itu. Begitu masuk hari ke-8, itu kan nampak yang di luar sudah maju ke depan, sudah full, sudah masjid. Hari ke-10 sudah semakin maju, semakin mendekati Idul Fitri, semakin maju, tinggal 2 saat, 3 saat, kan seperti itu. Itu di mana letak kesalahannya? Itu bukan budaya. Ada orang yang mengatakan itu kan budaya, kan? Itu bukan budaya. Karena ketidakpahaman kita untuk melatih diri kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang gugur di dalam bulan yang penuh dengan keistimewaan. Coba kalau kita lihat Ramadan, kenapa Ramadan itu memiliki keistimewaan nama yang beragam? Bapak-bapak itu tidak akan temukan di kalender-kalender itu, selain Ramadan itu memiliki keunikan nama yang bervariasi-variasi, kecuali Ramadan. Ramadan biasa disebut dalam bulan Maghfirah, kan gitu. Sering dengar kan? Ada juga disebut bulan rahmat, kan? Ada juga disebut sebagai bulan kelipatan-kelipatan amal. Apalagi ada juga sebagai bulan kasih sayang. Banyak sekali itu nama-nama Ramadan. Tapi coba kalau lihat bulan-bulan Hijriah lain, apakah ada keistimewaan dengan
hampir sama dengan bulan Ramadan? Kan tidak. Di sini keistimewaan Ramadan, dan di sini kekurangan kita yang tidak mendalami, yang tidak mengenal Ramadan. Akhirnya bulan Rajab, bulan Sya'ban tidak terlalu istimewa. Akhirnya kita tidak teristimewakan oleh bulan Ramadan. Kan begitu. Orang-orang yang diistimewakan bulan Ramadan itu dia akan merasakan Ramadan itu lezat, meskipun ia tidak makan. Ada orang yang makan kenyang tapi porsi ibadahnya sedikit. Kan begitu. Nabi itu kalau makan sedikit saja, hanya sekedar untuk menghilangkan rasa lapar, itu Nabi. Kalau kita kan dikit tambah dikit, dikit dikit, sebentar dikit, akhirnya sudah tidak mampu sudah. Ini kan sedang makan satu piring, makanya menghilangkan lapar dengan menghilangkan lapar itu dengan makan seperti kita itu beda. Sekarang katanya, kira-kira kalau makan sepiring itu menghilangkan rasa lapar atau tidak? Satu piring Pak, menghilangkan. Kenyang Pak. Bapak makan sedikit begini aja Pak, hilang rasa lapar Pak. Makanya Nabi itu kalau makan sedikit, 3 kurma aja itu, bahkan 1 kurma aja sudah cukup begitu. Kenapa? Menghilangkan rasa. Kalau kita kan tidak, sampai kenyang Pak. Makanya kalau orang makan hanya sekedar untuk menghilangkan rasa lapar, itu mengikuti Nabi itu. Kalau dalam bahasa Quran kan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kan begitu. Kalau engkau mencintai aku, kata Allah, ya ikuti siapa? Ikuti Allah dan ikuti Rasul. Jadi kita itu makan itu kan bukan menghilangkan rasa lapar, tapi makan betul-betul kenyang. Makanya kalau orang makan sampai kenyang itu Pak, bongkok itu Pak, jantung, mata merah, tidur. Tuh. Tapi kalau Nabi tidak, makannya dikit. Kenapa? Karena menjaga. Maka Ramadan itu sebenarnya filosofinya mengajarkan itu. Sebulan full kita ditahan, dibolak-balik dari malam, dari pagi sampai sore itu dibolak-balik. Yang dulunya awalnya kita makan, boleh makan, tapi masuk Ramadan itu di stop, diubah itu, makan malam saja sampai waktu masuk waktu sahur, itu diubah. Ternyata mengajarkan ke nilai situ Pak, diajarkan kita untuk makan sesuai dengan untuk menghilangkan rasa lapar. Karena masih banyak saudara-saudara kita yang kalau kita lihat mereka tidak makan, tapi pada kenyataannya sebenarnya mereka lapar. Coba di sini nilai Ramadan, dan tidak akan kita dapatkan Ramadan itu memberikan nilai kepada kita kalau estafet dari bulan Rajab, Sya'ban ini tidak kita warnai dengan aktivitas amal soleh. Kan disebutkan man shoma Ramadan, kan begitu. Apakah hadisnya? Hafal kita Pak, populer di sini. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, kan begitu. Ghafira lahu taqaddama min dzanbi. Artinya terampuni semua dosa-dosa itu. Dosa besar, dosa kecil itu terampuni di bulan Ramadan. Dosa besar, dosa kecil yang berkaitan dengan Allah itu terampuni Pak. Habis diputihkan, dibersihkan Pak. Bagaimana caranya? Kuncinya di sini. Coba sekarang saya tanya, Ramadan kemarin khatam tidak Quran? Khatam?
Angkat tangan yang tahu. Sedikit kan? Sedikit. Kenapa sedikit? Karena kita tidak menjadikan Rajab dan Sya'ban ini sebagai bulan pemanasan. Ulama-ulama kita, orang-orang terdahulu itu porsi untuk mau bercanda dengan teman, dengan kawan itu agak dikurangi. Lebih memperbanyak waktu untuk berzikir kepada Allah, beramal saleh. Kalau kita tidak, diperbanyak ketawa ketirinya, diperbanyak santainya, diperbanyak tidurnya, apalah daya. Ramadan hanya sekedar nama saja. Akhirnya begitu kita masuk dalam kubur, barulah kita merasakan ternyata Ramadan itu adalah bulan yang cukup 1 bulan untuk membebaskan kita dari dahsyatnya siksa kubur. Makanya disebutkan dalam Al-Quran itu orang-orang yang meninggal itu mereka menginginkan untuk kembali sebentar saja. Untuk apa? Menikmati Ramadan. Menikmati Ramadan. Ini yang baik. Bahkan di bulan-bulan mulia, Rajab, Sya'ban, Ramadan, itu dalam kaidah itu penjelasan pendapat para ulama itu, ini kan beragam. Bulan-bulan istimewa yang termuliakan, yang dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh Rasul, disebutkan keistimewaannya, orang-orang yang sudah meninggal itu mendapatkan garansi keberkahan dari bulan-bulan yang mulia itu. Subhanallah. Kira-kira di mana Bapak mendapatkan agama yang begitu sempurna ini? Meskipun kita banyak dosa, tapi subhanallah, Allah tidak memvonis dengan dosa tersebut sehingga kita terus mendapatkan siksa. Tidak, ada waktu-waktu yang istimewa, yang dimana siksa tersebut, azab tersebut Allah berikan keringanan, dan ini Allah berikan kepada kita, kepada umat Rasul Rasulullah SAW. Baik, saya tidak terlalu panjang membahas bulan Rajab, tapi Rajab ini adalah bulan yang istimewa, Bapak-bapak, dijaga sebaik-baiknya. Bahkan kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, itu kata beliau, ini asik, saya kutip pendapat beliau. Itu kata beliau ketika menjelaskan tentang bulan-bulan yang istimewa. Setiap seseorang beramal soleh di bulan mulia, di bulan Rajab, apa yang dia lakukan, sekecil apapun yang dia lakukan itu berlipat-lipat dibalas oleh Allah secara langsung. Jadi bapak-bapak, apa yang bapak-bapak lakukan, ngaji, cerita-cerita yang baik misalnya, itu langsung dilipat-lipat itu pahala itu. Siapa yang lipat-lipatkan, siapa yang balas? Allah sendiri yang balas. Itu kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Tapi kalau sebaliknya maksiat itu, habis bulan ini dihabiskan dengan maksiat, dengan tanpa sholat, tidak mau peduli lagi, tidak mau peduli lagi dengan kasih sayang Allah. Allah sudah berikan kesempatan, tapi tidak peduli juga. Cuek dengan Allah aja, biar saja masa bodoh. Nah, masa bodohnya kita ini, bapak-bapak, kalau di bulan Rajab, masa bodoh itu berkali-kali lipat. Dosa-dosa tersebut Allah akan berikan kepada hamba tersebut. Sehingga yang terjadi apa? Semakin dosa itu semakin dilakukan, akan membuat hati ini keras. Hati ini keras seperti batu, tidak bercahaya. Artinya kalau disampaikan, siapapun yang sampaikan ya sudah, dia tidak dengar, tidak masuk ke dalam hatinya. Tapi ketika maksiat yang ditawarinya itu masuk. Itu kira-kira
ketika maksiat yang terus menerus dilakukan di bulan-bulan mulia seperti bulan Rajab ini. Orang yang wafat di bulan ini istimewa, bapak-bapak. Kenapa? Kelipatan amal. Kelipatan amal, berlipat-lipat amal itu. Sampai kapan amal berlipat? Sampai Ramadan. Selesai Ramadan itu telah Allah tidak berikan lagi itu. Maka kesempatan sekali ini. Sedikit-sedikit saja amal soleh yang dikerjakan itu bernilai berlipat-lipat di hadapan Allah. Iman itu kan ada 70 cabang iman itu kata Nabi. Yang pertama apa? Asyhadu alla ilaha, itu iman yang tertinggi. Makanya dalam hadis man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Bapak bisa sebutkan itu, lafalkan itu ketika hendak mau sakaratul maut, surga. Surga itu pasti surga itu. Tapi ada poin yang ke-70 itu lemahnya iman, seringan-ringannya iman itu jalan tiba-tiba sandal berserakan, itu diperbaiki ya bapak-bapak. Itu merupakan nilai iman, bukti kalau kita mengimani Allah. Bukti kalau orang ini tanda-tanda beriman kepada Allah itu ketika sandal berserakan dia rapikan, ada batu dia hilangkan, ada sampah dia angkat, itu bukti orang itu ada tanda iman dalam hati. Kalau dia cuek-cuek dengan saudaranya, dengan apa yang di depannya, orang-orang seperti ini itu tak ada menampakkan keimanan dalam diri. Paham? Ya, saya kasihkan ini. Ya baik. Seperti penjelasan saya kemarin, kita mau bahas tentang apa ya? Di junub. Ya, di junub Pak. Satrisno di junub. Insyaallah. Jadi yang akan sampaikan materi tentang mandi junub begini Pak, kayaknya ini kan kita penyuluh cuma 3 orang Pak, kurang efektif kalau kita ngaji nih Pak. Berapa? Iya, 3 orang laki-laki, perempuan pada mana? Ada? Oh, astagfirullah, astagfirullah. Iya. Begitu ya Pak. Kita selesaikan hari ini materi tentang mandi junub. Kemudian pekan ke depan kita lanjut tentang kita lanjut lagi ngaji kita. Boleh? Ya. Yang insya Allah mandi junub ini akan diisi oleh Ustaz Trisna ya. Ustaz Trisna. Nah, tapi kehadiran kita di sini bapak-bapak, perlu saya sampaikan, ini kita berganti-gantian mengisi karena mungkin berbeda pandangan kita dalam menyikapi mandi junub. Mungkin apa yang disampaikan Ustaz Trisno itu nanti seperti ini. Mungkin kalau saya sampaikan juga nanti agak berbeda kan. Tapi ini asik ini. Justru berbeda-berbeda begini asik. Yang sampai berbeda-berbedanya kita nanti membuat kita nanti ini tidak benar, ini tidak betul, ini salah dan lain sebagainya. Tapi sedikit 5 menit saja saya jelaskan seterusnya, saya gambarkan saja, nanti saya praktekkan kan, nanti yang praktekkan. Bapak-bapak, mandi junub ini hukumnya adalah wajib, Pak. Kenapa wajib? Karena dia berkaitan tentang ibadah. Kalau mandi junub tidak pernah kita lakukan tanpa kita tahu, tanpa tidak kita tahu, tanpa kita tidak tahu Pak, berarti itu termaafkan oleh Allah. Tapi kalau kita masa bodoh untuk tidak mau tahu, nah di sini kesalahan, dan itu akan terhitung sebagai dosa besar. Dan mandi junub ini bapak-bapak
itu kan kalau laki-laki sudah jelas mandi junub itu ketika terjadi masa balik. Balik itu bukan kita salto Pak, tapi berubah tahapan dari anak-anak menuju pintu yang namanya remaja dewasa. Itu kisaran 13-14 tahun itu. Sudah ada yang namanya di terawang-terawang itu, yang namanya mimpi basah. Di mana basahnya? Di mana basahnya Pak? Ya tidak mungkin di telinga. Kalau di telinga itu kan lain itu Pak. Apa kalau telinga itu? Joet. Ya, yang basah di mana? Di celana. Siapa yang kasih basah? Ya Bapak lah. Tak mungkin saya. Nah, mimpi basah. Nah, mimpi basah kemudian bersetubuh. Nah, kalau Bapak onani juga itu bisa keluar Pak. Jadi mimpi basah, jadi keluarnya mani dengan syarat kita menikmati. Jadi kalau mani itu akan keluar, itu maaf ini agak sedikit. Jadi mani itu akan keluar dengan kita merasakan lezat. Dengan kita merasakan lezat, kita bermimpi, lezat kita bercumbu dengan istri misalnya, itu mani keluar. Kalau tidak dalam keadaan lezat, itu bukan mani Pak. Nanti kita bahas yang lain, tapi kita fokus ini. Tapi ciri-ciri mani itu keluar baru masuk ke pintu junub itu adalah ketika diawali dengan kelezatan. Mimpi itu kan lezat kan Pak. Banyak goyang kepala. Itu baru mimpi. Makanya mani itu keluar itu dengan kelezatan. Lezat mimpi, bercumbu, bergaul, menggauli istri itu Pak, itu mani keluar. Kalau menggauli mayat, mandi junub tidak? Kalau menggauli mayat, keluarlah. Baiklah. Jadi mandi junub, jadi proses mandi junub seperti itu. Itu ditemani dengan kelezatan. Itu kalau tidak akan keluar mani itu kalau tidak merasa lezat juga. Setelah keluar mani, Bapak-bapak, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan pertama adalah sebelum kita masuk ke kamar mandi adalah ini di sini. Pendapat ulama itu beragam. Ada yang langsung ketika mau masuk ke kamar mandi itu sudah dianjurkan kita untuk berniat nawaitul ghusla lirafil hadasil akbar lillahi ta'ala. Tidak, saya berniat untuk mandi junub menghilangkan hadas besar karena Allah. Nah, praktek langsung mandi ini bukan kita langsung mandi. Kalau saya Pak, kalau saya tidak langsung mandi. Tapi setelah kita bangun tidur, sudah kita dari bersetubuh atau kita mimpi misalnya, atau kita rasa keluar mani misalnya, kalau saya itu tidak langsung mandi, karena keterangan dalil itu berbeda. Dari Aisyah juga berbeda, riwayat dari Sayyidina Abbas juga itu berbeda. Kalau yang saya lakukan itu adalah ketika mau masuk kamar mandi itu berniat. Boleh juga berniat di dalam kamar mandi, tapi tidak harus dilafazkan. Jadi niat itu tidak harus dilafazkan, tidak harus dilafazkan, disebut Pak. Baca saja dalam hati. Mau Bapak baca dalam kamar mandi, yang penting Bapak tidak lafazkan, itu tidak jadi masalah itu Pak. Karena di situ khilafiyah di situ. Apa yang dilakukan setelah di kamar mandi? Yang pertama adalah kalau saya cuci tangan. Tangan ini dicuci dulu Pak. Kenapa dicuci? Karena tangan ini kita tidak tahu, ini tangan ini kayak hantu kalau malam Pak. Mungkin bisa jadi lubang hidung yang dikorek, kan begitu. Ada yang lubang telinga, bahkan ada yang masuk di sarang-sarang walet. Nah, itu yang dikhawatirkan Pak. Kan mana ditahu Pak? Sarang walet, Masya Allah, begitu lama-lama mati, keluar waletnya.
keluar air liurnya. Nah, maka itu harus dibersihkan Pak, cuci dulu, dibersihkan tangan. Setelah dibersihkan tangan ini, nanti kalau praktek nanti bisa Trisno yang senior aja, saya cuma ada padaku saja Pak. Nanti kalau ada perbedaan itu nggak jadi masalah. Cuci tangan, setelah cuci tangan itu saya itu bersih-bersih. Jadi bersih-bersih Pak, bersihkan gigi. Jadi tidak langsung mau wudhu. Kalau saya Pak tidak. Setelah cuci tangan langsung bersih-bersih badan Pak. Bersih-bersih badan itu ya sikat gigi, kasih bersih-bersih daki, kasih bersih-bersih ketek, itu kasih bersih-bersih Pak. Boleh pakai sabun, sampo, kasih bersih. Setelah itu masuk tahapan berwudu. Berwudunya seperti layaknya kita salat. Layaknya kita seperti kita melaksanakan sholat. Ada juga riwayat lain, Nabi itu tidak mencuci kakinya. Nanti mau keluar WC baru dicuci kakinya. Tapi yang lebih populer itu disempurnakan. Nanti begitu mau keluar WC baru dicuci kembali kakinya, dibersihkan kembali. Tapi kalau tidak apa-apa. Yang penting sudah sempurna wudhunya. Jadi kalau sudah selesai mandi kasih bersih. Sebenarnya kalau kita sempurna cara kita melaksanakan mandi junub itu Bapak-bapak, sebenarnya setelah mau kita melaksanakan sholat saja itu tak harus kita berwudu lagi sebenarnya. Itu kalau sempurna, dengan syarat tidak hal-hal yang dapat membatalkan wudu misalnya. Apalagi kalau memegang kemaluan itu kan sudah jelas itu tak bisa lagi kita melaksanakan sholat, harus berwudu. Makanya harus dibersihkan semuanya Bapak. Setelah bersih pakai sabun, sikat gigi, sampo, nah baru mandi. Baru wudu, habis wudu baru mandi, disiram semuanya. Dan 3 kali dia Pak. 1, 2, 3. 3 kali. Itu ringkasnya. Nanti lebih mendalam disampaikan oleh Ustaz Trisno. Pasti akan terjadi sedikit perbedaan. Tapi kalau saya tahapan begitu, berniat, cuci tangan, begitu sudah selesai baru bersih badan, sikat gigi, pakai sabun, baru mandi. Baru setelah bersih, siram, baru kita berwudu, baru mandi kembali. Itu kalau saya persilakan kepada Ustaz Trisno untuk praktek Ustaz. Praktek gitu. Tadi saya cuma hanya menjelaskan apa namanya adab-adabnya, tapi kalau ada hal yang berbeda Ustaz, yang disampaikan oleh Ustaz.